Gerbang di ujung pamor. Di sebuah desa tua yang dikelilingi hutan pinus, hidup seorang empu sepuh bernama Empu Darmawijaya. Ia terkenal karena membuat keris dengan pamor indah dan rumit. Namun di antara semua karyanya, hanya satu yang tidak pernah ia perlihatkan kepada siapapun, sebuah keris yang ia sebut keris gerbang di ujung pamor. Bilahnya memiliki pamor unik. Pamor itu tidak berhenti di tengah bilah seperti keris biasa, melainkan membentuk ujung spiral kecil yang seolah menuju ke suatu titik hitam. Menurut sang empu, titik itu bukan sekadar pamor. Itu adalah gerbang, malam pusaka hidup. Empu Darmawijaya selalu berkata pada muridnya, "Rangga, bahwa keris itu tidak boleh disentuh." Namun suatu malam, terdengar suara seperti logam diketuk dari ruang penyimpanan pusaka. Rangga yang penasaran membuka pintu dan mendapati keris itu keluar dari warangkanya sendiri, seakan hidup. Pada bilahnya, pamor spiral di ujungnya tampak berputar perlahan, seperti pusaran air kecil yang menarik cahaya. Rangga mendengar bisikan halus, "Gerbang harus dijaga, jangan dibuka." Namun bisikan itu terasa seperti datang dari dalam kepala, bukan dari luar. Pertanda mengguncang desa. Setelah malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi di desa. Anjing menggonggong ke arah kosong. Angin berembus dari tempat gelap meski udara tenang. Dan beberapa warga mengaku melihat bayangan panjang melintas cepat di antara pepohonan. Empu Darmawijaya akhirnya mengakui kebenaran kepada Rangga. Dulu, pada masa perang besar, ada sosok makhluk dari alam lain yang mencoba masuk ke dunia manusia. Untuk mengikat gerbang antar alam, Empu Darmawijaya menciptakan keris tersebut. Pamor spiral di ujung bilahnya adalah penutup gerbang itu. Selama keris tidak diusik, gerbang tetap tertutup. Namun kini pamor itu mulai berputar kembali. Artinya, gerbang sedang melemah. Ujian di malam gulita. Pada malam Jumat Legi, kabut pekat turun begitu cepat sehingga seluruh desa seperti ditelan bayangan. Udara menjadi berat, dan dari dalam hutan terdengar langkah-langkah banyak kaki, namun tidak ada wujud yang terlihat. Rangga, yang kini memegang amanat keris itu, merasa bilahnya bergetar di warangka. Pamor spiralnya tampak berputar lebih cepat, seperti sedang mengisap kegelapan sekitar. Tiba-tiba muncul celah tipis di udara, seperti sobekan kain hitam. Dari balik celah itu terdengar suara menggelegar. "Gerbang terbuka, kami datang mencari dunia kalian." Rangga gemetar. Ia tahu, bila gerbang terbuka sepenuhnya, desa akan menjadi korban pertama. Menutup pusaran pamor, Empu Darmawijaya memberi petunjuk terakhir. Hunus keris itu dan arahkan ujung pamornya pada celah. Hanya pamor yang bisa menelan pamor. Dengan keberanian yang tersisa, Rangga menghunus keris itu. Begitu bilahnya muncul, cahaya dari pamor spiral itu memancar, berubah menjadi pusaran merah keperakan. Pusaran itu mengalir ke celah hitam di udara. Suara dari balik celah menjerit, "Tidak, kau menutup jalan kami." Gerbang bergetar keras, angin berputar membawa daun dan debu melayang. Rangga hampir terjatuh, namun ia tetap mengarahkan kerak pamor itu tepat ke celah. Dalam satu kilatan cahaya, pamor spiral menyerap seluruh energi hitam itu, dan gerbang menutup dengan suara brak, seperti pintu besi yang terkunci. Tenang yang pahit, keheningan menyelimuti desa, kabut menghilang, suara langkah-langkah gaib berhenti. Namun pamor spiral di ujung keris itu kini berhenti berputar dan menjadi lebih hitam dari sebelumnya. Empu Darmawijaya berkata dengan suara berat, "Gerbang sudah ditutup, tapi pamor itu kini menyimpan apa yang diserapnya. Jangan pernah biarkan bilah itu retak, Rangga. Bila pamor pecah, gerbang akan terbuka kembali." Rangga menunduk, sadar bahwa ia kini adalah penjaga gerbang antara dua dunia. Dan setiap malam, ketika ia menatap ujung pamor hitam itu, ia masih bisa mendengar bisikan samar dari dalam. "Suatu saat, kami akan kembali."